Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, materi kita hari ini adalah cerita dongeng ya. Sekarang dibuka bukunya, tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, di dalam buku kalian terdapat cerita dongeng. Apa sih cerita dongeng itu? Cerita dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Cerita dongeng ini juga berceritakan tentang hewan yang biasanya disebut juga dengan cerita fabel. Seperti contohnya, kancil dan buaya, kucing dan tikus, ayam dan kancil. Seperti itu namanya cerita fabel. Sekarang kita akan bercerita tentang petani yang baik hati. Ibu yang membaca, kalian yang menyimak ya anak-anak. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung pipit itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah itu, ia mengurus bibit pohon semangka itu. Pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka itu pun berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil 3 buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur dengan senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para petani yang siap untuk membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongannya.
Nah, anak-anak, dalam sebuah cerita dongeng itu pastinya terdapat pesan moral yang disampaikan kepada pembaca, agar pembaca mengetahui apa saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para tokoh dalam cerita dongeng itu. Sekarang, pesan moral yang terdapat di dalam cerita dongeng, petani yang baik hati itu apa saja ya? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kita harus baik hati dan murah hati. Yang kedua, mau menolong semua makhluk hidup. Yang terakhir, yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Selain terdapat pesan moral, juga terdapat perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani itu. Dalam cerita dongeng petani yang baik hati. Apa saja, hayo? Yang pertama, mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh. Karena petani tadi membawanya ke rumah sederhananya dan mengobatinya. Yang kedua, melepaskan burung pipit ke alam bebas. Jadi, petani tadi setelah merawat dan mengobati burung itu sampai sembuh, burung itu pun dibebaskan ke alam bebas. Yang ketiga, merawat bibit semangka hingga berbuah. Jadi, setiap hari petani itu selalu memberi pupuk, menyirami, hingga bibit tanaman semangka itu berbuah dengan lebat. Yang terakhir, keempat, membagikan hartanya untuk orang-orang yang kekurangan. Jadi, meskipun petani itu sudah sangat kaya raya karena diberikan bibit semangka, petani itu tetap tidak sombong dan selalu membagikan hartanya untuk orang-orang yang kekurangan dan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, cerita dongeng adalah salah satu cerita yang cukup beragam, yang berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah-daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Di dalam cerita fabel juga terdapat cerita yang tokohnya tentang hewan, atau biasa yang disebut juga dengan cerita fabel. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.